wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Pak Profesor Dr. Jai Mubarak. Kasih kooperatif Islam. Kalau kooperasi kan kelompok-kelompok doang. Jadi perannya diharapkan meningkat itu menjadi kooperasi Islam. Kemudian dibentuklah Majma' Fikih di bawahnya, yang produknya adalah Al-Mi'yar Asy-Syar'i atau syariah standar. Isinya itu sebenarnya standar syariah mengenai kontrak. Kemudian didirikanlah untuk uji coba yang pertama adalah Bank Islamic Development Bank, Bank Pembangunan Islam. Nah, makanya pada tahun 75 ketika ulama Pakistan kata operasional itu apa, itu kan mikir dulu ya. Yang seharusnya kan nggak usah mikir lagi gitu. Mudah-mudahan teman-teman yang dari S1 udah nggak mikirin lagi gitu istilah-istilah teknis. Nah, seperti itu. Nah, jadi kenapa bisa jalan? Sebab begini Pak, dari sudut ilmu syariah, kalau kita menggunakan paradigma ilmu fikih klasik, apa yang dipraktekkan sekarang di industri syariah itu hampir semuanya salah. Saya ingat ya, satu waktu itu khutbah di Mujahidin, dan memang jadwal khutbah saya yang tersisa itu hanya di Mujahidin. Itu pun belum tentu saya bisa datang pas harian. Habis menjelaskan agar bermuamalah secara syariah, saya bilang kalau mau khutbah ada bank syariah, mau asuransi ada asuransi syariah, ada seterusnya kan. Tiba-tiba ada sesepuh Muhammadiyah datang ke saya, ada pemimbar, terus bilang, mau ayah disampaikan itu harus dengan praktek nama salah kene gitu. Itu sesepuh Muhammadiyah Jawa Barat, saya nggak usah sebutkan. Nah, jadi misalnya begini, kenapa begitu lama dipikirkan oleh ulama bahwa bagaimana bank tanpa bunga itu bisa beroperasi? Kan lama itu. Jadi bayangkan kalau Mesir 1900 ya, berdiri tahun 1975 kan kurang lebih berapa abad? 1 abad setengah ya. Terus kalau kita misalnya tahun 1927 baru punya bank syariah, tahun 1990 kan? Kan pertanyaannya juga hampir abad juga kan? Gitu, hampir 60 tahun, setengah abad lah. Kan kalau di kita itu kalau pakai yang lebih tinggi lebih keren ya, misalnya gini, dulu ada pegawai mau gajinya mau dinaikkan, tadinya 700 mau dinaikkan jadi 800. Terus jawab direct contract, ada penjual, ada pembeli, ada objek jual belinya, objek jual belinya apa? Barangnya dan saman, harganya berapa. Kemudian ada syarat-syaratnya, nanti tentang orangnya ada syaratnya, tentang akadnya ada syaratnya, tentang barangnya ada syaratnya, tentang saman juga ada syaratnya, kan gitu ya. Nah tapi kalau misalnya kita ingin menjadikan bank, kan gini, praktek di bank yang namanya pembiayaan murabahah, akad murabahah itu kan di pembiayaan. Jadi bank itu kan ada aspek funding, ada aspek financing, ada jasa kan. Nah itu kan dia di financing, di pembiayaan. Sekarang kalau pembiayaan, siapa sebagai penjual? Bank atau nasabah? Ya pasti bank kan, karena bank kita memerlukan untung, gitu. Bank supaya punya pendapatan. Nah sekarang kalau bank sebagai penjual, artinya kan bank sebagai pedagang. Maka sebetulnya kalau kita baca buku Muhammad Ayyub, ini orang agak sekuler sebenarnya kalau dikenali kita, tapi literaturnya yang saya baca kebetulan sangat militan. Jadi judul bukunya itu Understanding Islamic Finance A to Z, TA sampai KZ, 3 Atos lah. Mobil Atos kan mobil TA sampai KZ, otak letik kan gitu. TA sampai KZ, otak letik. Nah, dalam buku itu didiskusikan pilihan bentuk bank syariah. Apakah akan menjadi bank perdagangan,
berarti bank syariah akan merubah diri menjadi geria, menjadi norma, menjadi lotek gitu, menjadi maksudnya nggak perlu beli. Sebenarnya pakai aja punya orang sewa gitu. Kalau rusak kita kasihkan, kita ganti mobil lain gitu kan, lebih safety kan, tergantung cara berpikir. Nah jadi di Timur Tengah itu karena kebiasaannya sewa apartemen, rumah susun gitu kalau di kita. Kemudian kalau nungguin jadi orang mau nyewa itu nggak pernah kebagian. Sama di Indonesia, sekarang coba di Jakarta, kalau Bapak mau beli apartemen, nunggu sudah jadi, itu pada umumnya nggak kebagian. Nggak bisa banyak. Iya. Promosi dulu. Saya pernah dulu punya duit ya, sekarang bilang lagi nggak punya duit. Mau beli rumah susun di Menteng, karena kebetulan agak dekat ke kantor. Itu masih, lihat di pengumumannya kisarannya masih 500 an. Pas sudah jadi 2 tahun kemudian sudah nggak ada yang jual, harganya pun sudah 1,5. Jadi jauh banget gitu loh. Nah maka konteks di Timur Tengah misalnya ulama para DPS itu bermusyawarah bagaimana nih supaya bisa, problemnya begini, pakai ijarah nggak bisa ijarah karena makjurnya harus sudah wujud kan ketika akad kan gitu. Ya kalau pakai ijarah maka muncullah sebetulnya akad yang namanya ijarah mausufah bizimah, ijarah yang makjurnya belum ada dan itu dipraktekkan. Dan Bapak kalau baca kitab Al-Uqud Al-Mustajadah atau Al-Uqud Al-Mustahdasah, banyak sebetulnya akad-akad dalam fikih muamalah yang itu tidak ada dalam Quran dan hadis, termasuk murabahah itu nggak ada Quran dan hadis. Itu kerjaan ulama aja gitu. Nah maka kita kalau baca Miyar misalnya ada Abdul Hirosah, akad persatpaman, ya mana hadisnya? Akad persatpaman nggak ada. Jadi akad-akad itu dibikin atas dasar konteks tertentu, praktek tertentu, tapi kemudian diberi dawabit gitu, diberi panduan. Kalau mau halal begini, kalau begini ini haram gitu loh. Itu muamalah gitu, karena muamalah itu terus berkembang. Makanya kemarin pun kami informasikan sama teman-teman, saya bilang yang namanya undang-undang perbankan yang disebut dengan perjanjian kan perjanjian tertulis. Ada nggak di sini perjanjian? Jadi ketika alam menyediakan terbatas, kebutuhan manusia meningkat, maka muncullah yang disebut dengan benda ekonomi. Nah, karena muncul kebutuhan itulah kita masuk pada teori yang namanya ada teori produksi, ada teori distribusi, ada teori konsumsi. Ya ekonomi dari dulu sampai sekarang, pelajaran ekonomi ya pelajaran tentang produksi, distribusi, konsumsi ya segitu aja sebenarnya. Ya. Nanti kalau misalnya ada bank, ada asuransi, macam-macam ya itu kan karena bagian dari apa namanya Kan syariah itu dihitung, diukur tentang penyimpangan dan tidak menyimpangnya gitu seakan-akan kalau saya pikirkan. Sekarang kan suatu kultur daripada manusia itu sendiri berbeda-beda. Salah satu berbeda-beda itu dari segi konsumsi, umpamanya ada yang suka, ada yang tidak suka, gitu. Nah, kemudian tadi di hotel syariah itu tidak boleh menjual minuman keras. Jadi kalau begitu itu daknya yang dilarang itu, bukan kepentingannya. Dari segi syariahnya mana seandainya syariah itu ada di kultur sana dengan kultur sini gitu. Terima kasih. Cara menghitungnya. Jadi gini Pak, kalau ini hotel ya, case-nya hotel ya? Ya, kasusnya. Sebetulnya di masyarakat itu pengertian syariah juga dengan berbagai pengertian masing-masing. Misalnya gini, saya di DSM itu dan kawan-kawan pernah didatangi
bengkel, terus bengkel mobil, terus dia bilang pengen bengkel syariah. Nanti kepikir, bisa mana gitu kan? Kayak kepikir, serat. Nah, ketika kita tanya, ternyata case-nya begini Pak. Dia apa adanya. Ternyata bengkel dia itu sering dipakai oleh perusahaan leasing tertentu. Itu yang kemudian pakai bohong ke asuransi Pak. Nah, jadi mobil misalnya rusaknya ini cuma 20%. Dia mengatur gala-gala KB PK 20% atau 70%. Sudah bisa klaim. Nah, bisa klaim kan gitu. Nah dia udah bosan Pak, udah jenuh, nggak mau bosan, nggak mau ikut di ajang berbohong. Gitu. Nah makanya ngajuin pengen syariah dengan syariah. Jadi biar nanti kalau dia misalnya ini kami sudah syariah Pak, nggak boleh bohong, nah, gitu kan? Ya macam-macam. Sama juga Pak, di Jawa Barat ini ada pengusaha, kalau saya sebut Pak Obes, dia dapat borongan atap baja ringan 1 kabupaten untuk bangunan SD. Nah, itu udah jadi tuh dapat tender macam. Tapi ya namanya bupati kan ada partai politiknya, negosiasi setelah dihitung itu merugi Pak kalau dijalani. Dia telepon saya, Kang gimana caranya katanya saya ini supaya bisa keluar dari pemborong itu, dari posisi ini kan dia ya. Mundur nggak boleh kan sebagai pemenang, maju merugi karena sudah diperas oleh politik. Sederhana juga. Mesti karena lingkungannya di sana sudah kuat. Ada persyaratan harus bawa surat. Suaminya itu mengisyaratkan bahwa sudah nikah. Berarti itu ideal sekali Pak. Aman. Iya, bagus itu. Tapi berarti kan pengunjungnya sangat sedikit Pak. Iya. Karena jarang sekali orang bepergian. Mana tempe. Tapi dalam hal makanan seperti yang Bapak sampaikan tadi, saya pernah pesawat delay 1 hari, hampir 1 hari 1 malam, sehingga saya dikembalikan dari bandara ke hotel. Syariah dalam artian umum itu saya lebih melihat ketidakberdayaan orang-orang Islam merumuskan apa yang telah dipraktekkan oleh Nabi, sehingga seolah-olah hari ini ada kerinduan orang-orang Islam terhadap doktrin ajaran agamanya yang terimplementasi dalam kehidupannya. Tetapi di lapangan kadanglah kita menemukan orang Islam sendiri mungkin gitu Pak, nggak mau dengan praktek-praktek syariah. Salah satunya lah, saya terus terang bukan basis syariah Pak, dengan istilah saja pusing Pak tadi Pak, itu apalagi penting orang masyarakat. Yang kedua, di diskusi sebelumnya misalnya ada kasus begini Pak, orang mau pinjam ke bank komisioner sebagai operasi lah, pinjam misalnya tahun tadi 1 miliar ya, paling biaya administrasi hanya sampai 5 juta ya. Tapi kalau dia pinjam ke bank syariah misalnya sampai di awal saja sudah hampir 100 juta gitu Pak. Saya nggak tahu lah kalkulasinya seperti apa gitu. Nah, di satu pihak kita ingin ada sebuah kerinduan untuk berkembangnya syariah dalam artian umum, tapi di sisi lain pengetahuan umat belum seimbang gitu. Nah, saya ingin mengetahui sekarang ada pariwisata syariah, ada hotel syariah yang lainnya gitu. Nah, tren ekonomi syariah sendiri sudah diambang mana gitu Pak? Kalau Pak tadi saya siyo cuma diucapkan ke orang Islam sorangan gitu Pak. Nah, saya sendiri dia tidak terlalu mengawasi persoalan itu. Jangan-jangan persoalan ekonomi syariahnya ada kerinduan saja gitu Pak. Tetapi jarang ada sebuah inisiasi dari orang Islam sendiri karena desakan-desakan ekonomi global saja. Nah, yang kedua, apakah praktek bank Islam di Indonesia, di Malaysia dan di negara seluruh dunia beda nggak gitu Pak? Paling itu Pak. Yang pertama sih kalau menurut saya sih terserah ya, artinya kan beda gini ya, kalau misalnya istri saya 1, terus saya ditanya apa istri berapa, beda kan kalau jawabnya istri saya 1 dengan istri saya baru 1, karena menyangkut cara pandang. Sama sebetulnya dengan realitas bagi saya juga, apakah itu hanya pemenuhan kebutuhan emosional, sehingga di bank syariah dulu ada istilah nasabah emosional.
kemudian ada nasabah rasional. Dan sekarang nasabah emosionalnya katanya sudah habis, tinggal nasabah rasional. Mau syariah mau tidak, yang penting menguntungkan kira-kira gitu. Nah, justru menurut saya tugas kita bersama Allah mensosialisasikan kepada masyarakat agar secara sosial bab syariah semua industri syariah itu tumbuh. Menurut saya. Kenapa? Karena kalau bagi saya yang belajar misalnya Islamisasi pengetahuan ya, Islamization of knowledge, Syekh Ismail Raji Al-Fawzi. Terus kalau kita orang Muhammadiyah mungkin belajar paradigma Islam Tonto Wijoyo. Hampir seluruh pemikir-pemikir yang filosofis itu justru mendorong bagaimana Islam yang normatif diubah menjadi Islam yang empirik. Jadi meskipun ada salah-salah, tetap lebih baik daripada tidak ada empiriknya. Gitu. Itu bagi saya. Dan itu adalah filosofis. Karena syarat jadi sains sebagai ilmu itu dia harus empirik. Nah, jadi kalau menurut saya hari ini apakah masyarakat sudah masuk atau mendorong atau tidak? Misalnya kasusnya, kan masalahnya gini Pak. Orang yang berhubungan dengan bank itu kan orang yang berduit, bukan beruang ya, beruang bukan. Jadi berduit. Nah, Muslim kita mayoritas, tapi kan pada umumnya apa betul punya dana untuk disimpan? Atau dia punya kemampuan mengakses untuk pinjam dan seterusnya? Kan itu juga masih persoalan. Artinya gini, makronya kemampuan masyarakatnya supaya dia bisa bertransaksi dengan informasi yang barangkali kita bisa ambil dan kita bisa diskusikan lebih lanjut nanti, terutama dalam rancang bangun ekonomi syariah, terutama bagi teman-teman yang ada di jurusan ekonomi syariah yang ini punya tanggung jawab besar untuk ya mau ke arah mana gitu ya lulusannya. Tadi inti tadi yang ditekankan tentang integritas, profesionalitas. Jadi yang menarik ini yang seperempat atau 20% praktek ya, magang atau apapun namanya di secara praktik. Nah Bapak sekalian hadirin, begitu mungkin apa yang kita diskusikan kita kali ini. Mudah-mudahan ada bermanfaat. Sekali lagi atur atas waktu. Mari kita akhiri diskusi kali ini dengan kalimat alhamdulillah. Saya mohon maaf atas segala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.